Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam semuanya, selamat berjumpa kembali dalam online discipleship Revival Total Ministry. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita masih melanjutkan tema yang kita bahas kemarin ya, yaitu tentang hati yang baru ya, tentang hati yang baru. Oke, ini bagian yang kedua, Saudara ya. Seperti apa yang sudah kita bahas kemarin, bahwa tentang hati yang baru ini adalah penggenapan janjinya Tuhan ya. Jadi setiap orang yang bertobat kembali kepada Allah, pertama yang dibuat oleh Allah adalah Anda dibersihkan dari semua unclean spirit ya, dari roh-roh dunia yang nempel dalam kehidupan Anda karena Anda mengejar bergelut dengan dunia ini, mau nggak mau saudara. Dunia ini mulai mempengaruhi hidup Anda tuh ya. Dari cara berpikir Anda, cara bereaksi Anda, sehingga Anda melihat ada contoh-contoh dari dunia ini yang Anda adopsi. Ya, sehingga pertumbuhan hidup Anda ini sekarang diwarnai dengan apa yang disajikan, yang ditampilkan oleh dunia itu. Itu mempengaruhi pikiranmu, itu mempengaruhi hatimu. Sehingga ketika Anda bertobat kembali kepada Tuhan, pertama apa? Dicuci bersih sama Tuhan. Semua yang bersifat unclean, ya, nempel, itu nanti dicuci dengan air yang hidup. Itu solusi terakhir, kata firman. Ya, solusi terakhir. Saya terakhir, ya sebelum COVID itu, bikin acara KKR di Trenggalek. Itu banyak hamba-hamba Tuhan juga, dan beberapa jemaat di kita tarik ke kota gitu ya, kita ongkosin naik kendaraan-kendaraan, kita sewain mereka, ngumpullah di kota ya. Lalu saya coba memunculkan tema ini ya, air hidup adalah solusi terakhir. Ya, memang bagi mereka terlalu awam karena sudah terbiasa kalau KKR itu nanti ditengking-tengking gitu ya. Nah, kami mencoba untuk mencuci mereka, ya seperti Tuhan Yesus mencuci perempuan Samaria sampai perempuan itu bersih ya. Ketika bersih menjadi bejana Yesus, hidupnya menampilkan Yesus. Semua dulu orang itu takut ya ketemu dengan perempuan itu, apalagi ibu-ibu ya. Takut apa? Takut bojone digondol wong. Takut suaminya itu diambil karena perempuan ini terkenal suka koleksi laki-laki, suami-suami gitu ya. Nah, namun setelah dicuci oleh Tuhan Yesus dengan air yang hidup itu, dampaknya luar biasa. Semua orang ngumpul dengerin dia, lalu dia mulai cerita tentang apa? Tentang Yesus. Aku telah menemukan Mesias itu. Hari itu terjadi pertobatan yang luar biasa di Samaria. Karena apa? Karena perempuan ini telah berhasil disucikan, dibersihkan dengan air yang hidup itu. Jadi itu langkah pertama ya. Nah, jadi yang pertama adalah dicuci dulu dengan air yang hidup. Dan yang kedua adalah ya, setelah Anda bertobat, Anda akan diberi hati yang baru itu. Tujuannya apa? Supaya Anda boleh bisa menjadi manusia yang taat seperti Yesus taat. Ya. Menggunakan hati yang lama, menggunakan hatinya manusia. Kemarin sudah kita beri contoh. Ada 3 contoh orang yang punya hati dengan kualitas yang cukup lumayan ya. Yang pertama siapa? Musa, betul? Musa itu lembut sekali hatinya. Namun, selembut-lembutnya hatinya Musa itu, ketika dituntut untuk taat 100%, ternyata nilainya Musa itu 100 minus 1. Nggak nyampe 100% itu loh. Ya, nggak nyampe 100%. Memang sudah standarnya Allah itu tinggi sekali. Ketika Anda diadopsi, ketika Anda diselamatkan menjadi warga negara kerajaan surga, targetnya adalah hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Targetnya sempurna. Sempurna itu artinya 100%. Amin. Ternyata Musa gak nyampe.
Walaupun prestasinya sangat luar biasa di kalangan manusia, tapi nilainya, skornya hanya 100 minus 1. Ya, minus 1. Lalu Tuhan Yesus waktu di muka bumi, ketika Tuhan Yesus mengumpulkan untuk memilih 12 muridnya, dia melihat ada satu orang yang hatinya sangat-sangat baik sekali. Ya, disebut Israel sejati, namanya adalah Nathanael. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya itu. Tapi saudara, dampaknya juga nggak terlalu besar Nathanael itu. Men? Ya kenapa? Yang digunakan tetap hati manusia itu. Nah, ya contoh yang ketiga yang kita bahas kemarin adalah hatinya Daud. Amin. Kemarin ada yang tanya, ya Pak, kenapa Musa dan Daud itu kok Tuhan pilih Daud ya? Padahal kalau lihat ya apa yang terjadi antara Musa dan Daud itu lebih parah bobroknya, betul? Tapi kita lihat ya, Daud itu punya hati yang mau dikoreksi oleh Tuhan, betul? Yang mau dikoreksi Tuhan, sehingga Tuhan bilang, aku telah mendapatkan orang yang sangat berkenan di hatiku. Lalu Tuhan bilang, tahtamu akan tetap untuk selama-lamanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika lahir di muka bumi, dia memilih jalur dari keturunan Daud itu ya. Sehingga kalau kita Natal, selalu kita menyanyikan satu lagu, Malam Kudus Sunyi Senyum, rapnya apa? Yesus anak Daud, ya. Yesus anak Daud. Daud yang mana? Daud yang itu dulu itu loh. Yang pernah error, yang aneh-aneh dan sebagainya gitu ya. Nah saudara, memang kalau kita lihat dari 3 contoh ini, perbandingannya ada semuanya ya. Namun saudara, ada satu hati lagi yang langsung mendapat nilai, yang menilai adalah Bapak sendiri. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, 33,5 tahun, ketika selesai menjalankan tugasnya, lalu Bapaknya bilang, ya, karena kamu taat nak, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara, ada satu pribadi yang punya hati, ketaatannya terbukti, dan Bapak sangat bangga. Ya, siapa itu? Yesus. Jadi kalau Anda belajar menggunakan standar hatinya Musa, Anda nggak akan berhasil. Loh? Kalau Anda belajar menggunakan standarnya Nathanael, nggak akan berhasil. Kalau Anda belajar menggunakan standarnya Daud pun, Anda juga nggak akan berhasil. Oleh sebab itu, Bapak mengetuk setiap pintu hati manusia, supaya apa? Anaknya itu boleh masuk ke dalam setiap hati itu. Sebagai benih. Ya. Ketika Yesus masuk ke dalam hatimu, disinilah saudara, tuntutan Allah untuk Anda menjadi kudus dan sempurna itu akan bisa terrealisasi. Akan bisa terjadi. Kenapa? Karena benih yang sama, yang dulu pernah ditanam di dalam rahim Maria, sekarang ada di dalam hatimu. Betul? Yang disebut adalah benih ilahi atau benih Yesus. Alkitab berkata bahwa orang-orang yang memiliki benih Yesus tidak terus-menerus berbuat dosa. Tidak dapat berbuat dosa. Nah, saudara, masuknya benih Yesus ke dalam diri kita, itu yang disebut dengan istilah apa? Cloning, betul? Cloning Yesus. Amin. Nah, saudara, tentang cloning Yesus telah dibahas dalam pelajaran 71 tentang cara Allah membuat ciptaan baru di dalam hidup Anda. Bagian Anda tinggal mengerti kehendaknya dan bekerja sama dengan Dia. Relakan diri agar roh Anda dilepaskan dari kemanusia lama oleh Roh Kudus dan bergabung dengan manusia baru, yakni cloning Yesus itu. Dan beri kesempatan Dia bermanifestasi secara penuh di dalam Anda. Ya. Jadi saudara, sekarang karena kita sudah belajar tentang cloning Yesus dan prosesnya, sekarang yang harus kita lakukan adalah
Relakan diri agar roh Anda dilepaskan dari manusia lama, tabiat-tabiat lama Anda itu, oleh Roh Kudus. Minta pertolongan Roh Kudus kalau nggak sanggup, dan mulai bergabung dengan manusia baru, yaitu cloning Yesus. Amin. Selaraskan hidupmu, cara berpikirmu, cara perasaanmu juga merespon itu harus sama seperti Yesus. Nah, setelah itu beri kesempatan dia untuk bermanifestasi secara penuh di dalam Anda. Amin. Beri kesempatan. Ada larangan di dalam Alkitab, ya. Anda nggak boleh memberi kesempatan kepada iblis, bukan? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu kalau diberi kesempatan, dia akan bermanifestasi di dalam diri Anda. Ya. Jadi sekarang ini merupakan sebuah mekanisme. Kalau sesuatu Anda beri peluang atau kesempatan, artinya Anda mengizinkan untuk sesuatu itu boleh bermanifestasi di dalam kehidupan Anda. Betul? Nah, oleh karena itu Paulus berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi malam hari ini, ya, pelajaran kita menekankan supaya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam program cloning Yesus ini, supaya cloning itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan Anda, caranya apa? Beri kesempatan. Benih itu untuk tumbuh, ya. Benih itu untuk tumbuh. Jadi sekarang apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, yang muncul bukan Anda lagi, tapi benih itulah yang mulai beraksi di dalam kehidupan Anda. Anda boleh berkata seperti Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Ya, memang perjuangan-perjuangan kami ini, ya, kami lakukan di dalam dunia ini, tapi tidak menggunakan senjata-senjata duniawi. Amin. Tapi dari senjata-senjata yang telah diperlengkapi oleh Allah dari tempat yang maha tinggi itu. Cara actionnya, cara bereaksinya berbeda. Kalau Anda pasang badan Anda, ya, kekuatan Anda sendiri, ya, sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh pula. Gak ada manusia yang tahan, ya. Yang tahan cuma satu. Benih Yesus yang ada di dalam diri Anda. Itu yang sudah teruji. Amin. Nah, sekarang kesadaran Anda harus Anda bangun, Anda develop terus dalam diri Anda, bahwa benih itu sudah ada di dalam diri Anda dan siap untuk bermanifestasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa Anda sekarang punya Tuhan Yesus yang tetap duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sekaligus Anda juga punya Yesusku yang tinggal di dalam diri Anda. Yesusku itu disebut juga sebagai Kristus atau Kristus Yesus. Perlakukan Kristus ini sama seperti Tuhan Yesus yang ada di surga itu, ya. Nah, saudara, ini istilah harus saya jelaskan supaya Bapak Saudara ngeh, ya. Jadi dapat dikatakan bahwa ada sekarang, ya, Anda sekarang punya Tuhan Yesus yang tetap duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan sekaligus Anda juga punya Yesusku yang tinggal di dalam diri Anda, ya. Nah, Yesusnya ada berapa? Yesusnya ada berapa? Yesusnya ada satu. Amin. Loh, bingung ya? Yesusnya ada berapa? Yesusnya ada satu. Jangan bilang Yesusnya ada dua, ya. Yesusnya ada berapa? Hiji. Betul? Satu Tuhan, yaitu Yesus. Gak ada nama lain. Betul? Di bawah kolong langit itu yang Anda boleh percaya dan diselamatkan, ya, kepada satu pribadi namanya Yesus. Tapi Pak, kalimat tadi kan mengatakan, ya,
Jadi Anda sekarang punya Tuhan Yesus yang tetap duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan sekaligus Anda juga punya Yesusku yang tinggal di dalam diri Anda. Itu kan artinya dua ya Pak? Bukan begitu saudara. Ya. Nah, memang ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, lalu 40 hari ya, dia bersama dengan murid-muridnya untuk menguatkan murid-muridnya di muka bumi. Setelah itu Tuhan Yesus ajak seluruh muridnya ke Bukit Zaitun. Lalu disitulah Yesus diangkat. Nah, kemana? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia berkata, nanti aku akan turun untuk menjemput kalian semuanya. Sekarang gereja Tuhan menantikan rapture. Rapture itu menantikan Yesus turun dari tahta Allah Bapa, nanti dia turun di awan-awan. Semua orang yang percaya disedot naik ke sana, ya, mengalami pengangkatan atau rapture itu. Ya. Tapi saudara, sekarang dengan iman, karena Yesus dalam Wahyu 3 ayat 20 mengetuk pintu Anda, lalu Anda bukakan hatimu, sekarang Yesusnya masuk, bukan? Dengan iman Anda bisa berkata, kalau ditanya oleh orang, Yesus di mana sekarang? Yesus dalam hati saya senang. Hati saya senang, hati saya senang, ya, enggak ada, ya. Yesus dalam hati saya senang, senang selamanya. Lagu sekolah minggu, amin. Yesus dalam hati. Lalu kalau ditanya, Yesus di hatimu atau di surga? Wah, bingung jawabnya, betul? Ya di hati ya di surga. Jawabannya begitu. Yang dengar ya bingung juga gitu. Maksudnya apa sih itu? Ya di hati ya di surga. Oke, dengan pelajaran ini saya harap Bapak Saudara bisa menjelaskan kepada orang yang bertanya, Yesus di hati dan Yesus di sana itu apa bedanya? Secara personal, personnya, pribadinya, Yesus itu ada di surga. Ya, ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang masuk ke dalam hatimu apa? Bukan pribadinya Yesus, tapi Roh Kristus Yesus. Amin. Roh Kristus Yesus. Nah, Paulus untuk membedakan yang di hati dan yang di sana, cara menyebutnya beda. Kalau menyebut yang ada di atas, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, Paulus memakai istilah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya. Tapi yang di dalam hati ini, Paulus mengatakan yang di sini adalah Kristus Yesus. Ya. Kristus Yesus. Apa Pak bedanya Yesus Kristus dan Kristus Yesus? Beda. Ya. Nah, Saudara, Yesus Kristus itu artinya Yesus yang diurapi. Kalau Kristus Yesus itu artinya rohnya Yesus, ya. Pengurapan itu roh. Urapan itu roh. Rohnya Yesus, roh Kristus, ya. Tinggal di dalam diri Anda. Nah, Anda bisa bilang, ya, yang di atas sana itu adalah Yesusnya, ya. Yesus punyanya Bapa karena balik lagi kepada Bapa, betul? Yang di sini sekarang menjadi bagian Anda secara pribadi, lepas pribadi, Anda bisa mengakui secara pribadi dan Anda bisa katakan, yang di hatiku ini adalah Yesusku. Amin. Yesusku. Amin. Kalau di sana, Yesusnya. Yesusku dan Yesusnya. Amin. Oke, sudah kita lanjut dikit ya, supaya lebih nangkep lagi. Amin. Yesusku itu disebut juga sebagai Kristus atau Kristus Yesus. Nah, perlakukan Kristus ini sama seperti Tuhan yang Anda
Ya, seperti Tuhan Yesus Anda yang di surga itu. Jadi yang ada di dalam hati ini, kalau Anda mengakui yang di atas Anda sana itu sebagai Tuhan, yang di sini jangan Anda jadikan asisten atau pelengkap hidup Anda. Jadikan Tuhan juga. Yesus yang ada di hatimu itu jangan dijadikan tambal butuh. Hanya untuk tameng, hanya untuk pelengkap. Kebanyakan orang Kristen begitu, ya. Kalau menyapa Yesus yang ada di surga, dia selalu hormat, ya. Tapi kalau menyapa Yesus yang ada di dalam hatinya ini, selalu dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan di dalam hidupnya. Sehingga Yesus harus melakukan banyak hal yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan Anda. Gitu? Nah, saudara, ini yang membuat proses cloning Yesus itu nggak jadi-jadi. Kenapa? Anda nggak pernah memberikan ruang, penghormatan, ya, kesempatan kepada Yesusku ini untuk bermanifestasi di dalam hidup Anda. Setiap hari Yesusku yang ada di dalam diri Anda itu selalu Anda sodori dengan persoalan-persoalan PR-PR yang sedang Anda hadapi, lalu Anda kata, Tuhan tolong ya, tolong, gitu ya. Selalu begitu. Ya. Orientasinya selalu ada di daerah situ itu. Nah, oleh karena itu, Petrus 3 ayat 15 sampai 16 ada nasihat yang bagus nih. Tetapi kuduskanlah Kristus, ya, di dalam hatimu. Kristus di dalam hatimu, bukan yang di surga, tapi yang ada di dalam hatimu. Dikuduskan sebagai apa? Sebagai Tuhan. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Khususkanlah. Spesial. Dispesialkan, gitu? Diprioritaskan sebagai Tuhan. Kalau Anda mengkhususkan, menempatkan Kristus yang ada di dalam hatimu sebagai Tuhan, berarti Anda apa? Anda hambanya, betul? Tuhan itu dikata Lord, Tuhan, bos, betul? Dia bosmu, dia tuanmu. Artinya Anda adalah hamba. Siapa memerintah siapa? Izinkan dirimu untuk diperintah oleh Tuhan. Relakan dirimu untuk diatur oleh Tuhan. Men? Itu artinya Anda mengkuduskan Kristus sebagai Tuhan. Kristus yang mana? Kristus yang ada di dalam hatimu itu. Coba Anda terapkan. Anda praktekkan. Hari lepas hari, ya. Saya yakin, saudara, namanya kebutuhan manusia itu sudah ada di dalam kontrol dan pengawasan Allah. Amin. Banyak orang khawatir karena apa? Karena kebutuhan, karena masalahnya. Sampai Tuhan Yesus itu buat satu pasal sendiri, ya, tentang hal kekhawatiran, betul? Dan di situ Tuhan Yesus bilang, semua yang dicari bangsa-bangsa itu, Bapakmu tahu kamu membutuhkannya, amin. Dia tahu bahwa Anda butuh kesembuhan, Anda butuh mujizat, Anda butuh kelepasan, betul? Dia tahu, amin. Artinya, semua kebutuhanmu itu sudah ada di dalam kontrol pengawasan dari Tuhan yang Maha Tahu itu, amin. Nah, sekarang Anda harusnya bersyukur punya Allah yang begitu care dengan Anda. Apa yang menjadi beban masalah dalam kehidupan Anda, Dia mau tahu, betul? Dia mau tahu, Dia mau nolong Anda, betul? Itu kehendak dan kemauan Allah. Dia mau menyembuhkan Anda, Dia mau membebaskan Anda, betul? Nah sekarang, apa yang harus Anda perbuat kepada Dia? Betul? Kalau Anda mengerti bahwa Dia itu peduli dan mau menyembuhkan Anda nggak usah
nyodor-nyodori masalahmu itu lagi. Sekarang Anda tinggal memprioritaskan Tuhan aja. Tuhan, Engkau mau apa? Ya. Ketika Anda persembahkan tubuh Anda tahu sekarang tubuhmu, anggota tubuhmu itu sekarang bukan milikmu lagi. Miliknya dia. Dia boleh pakai matamu, dia boleh pakai hidungmu, dia boleh pakai telingamu, dia boleh pakai mulutmu, dia boleh pakai tanganmu, dia boleh pakai kakimu. Itu. Untuk apa? Untuk kepentingan dia. Amin. Kuduskanlah ya Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik di dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Amin. Nah, Roma 8 ayat yang ke-10. Ya. Tetapi jika Kristus di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena pembenaran. Ini contoh beberapa ayat yang menjelaskan bahwa memang kebenarannya bahwa Kristus itu ada di dalam kamu. Amin. Nah, terus 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, di sini dipakai kata Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Nggak dipakai kata Yesus Kristus. Kenapa? Yang ada di dalam diri Anda bukan Yesus pribadinya, tapi rohnya Yesus, ya. Rohnya Yesus yang ada di dalam diri Anda. Nah, saudara, sekarang kita yakin bahwa roh Yesus ada di dalam dirimu sebagai benih. Ya. Dengan kita mengkuduskan Yesus sebagai Tuhan, sekarang ya, Anda itu bergerak atas pimpinan siapa? Ya. Anda melakukan segala aktivitas dalam kehidupan Anda, siapa yang mengatur? Siapa yang memimpin Anda itu? Ya, ada 3 kekuatan besar yang menggerakkan manusia. Ya, yang pertama adalah diri sendiri, betul? Semau gue. Aku mau, betul? Nah, nanti kalau aku mau itu nggak nyampe, baru nih minta tolong. Ya, ada orang cari kekuatan supranatural, cari dari kuasa-kuasa alam atau kegelapan ini. Lalu disitulah dompleng, ya, namanya roh jahat atau iblis. Kekuatan si iblis, saudara. Iblis mulai memimpin orang itu. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Amin. Tapi ada pribadi yang ketiga, saudara, yang biasanya selalu dipakai untuk menjadi solusi terakhir kalau sudah mentok semuanya. Siapa itu? Ya, dari Allah. Amin. Kekuatan daripada Allah. Banyak orang kadang-kadang untuk mau dipimpin oleh Allah itu, ya, itu nunggu kalau sudah semuanya upayanya itu mentok. Kalau sudah mentok, nggak bisa apa-apa, baru angkat tangan. Ya, Tuhan, aku angkat tangan, engkau turun tangan ya. Ya, oh Tuhan, tolonglah, aku berserah. Ngapain berserah? Udah nggak mampu, nggak ada yang bisa tolong kecuali Tuhan saja, gitu ya. Hanya itu, saudara. Ya, nah, oleh karena itu pastikan, ya, Anda rela dipimpin oleh Tuhan. Cara dipimpin oleh Tuhan itu bukan menggunakan pikiran, tapi menggunakan hatimu, ya. Oke, dipimpin oleh hati, bukan dipimpin oleh pikiran. Anda, ya, banyak kali, saudara, di sini, ya, banyak kali kita berusaha
untuk menghapus pikiran dan memori lama agar tidak dikuasai dorongan-dorongan berbuat dosa dan kejahatan dengan doa, permohonan kepada Tuhan atau dengan urapan. Ya, nah saudara, memang kadang-kadang pikiran kita ini untuk menghilangkannya, kita kadang-kadang, wah gitu ya, minta cari hamba Tuhan yang powerful, yang urapannya kenceng luar biasa, wah new wine, anggur baru, wah gitu ya, yang urapan seperti itu, lalu Anda nyodorin kepala Anda, Pak Pendeta tolong tumpang tangan, gitu ya, ya, tolong tengging semua pikiran-pikiran jahat, tabiat-tabiat dosa ini, ya. Nah, banyak kali orang berusaha menghapus pikiran-pikiran dan memori lama, ya, agar tidak dikuasai oleh dorongan-dorongan untuk berbuat dosa itu dengan doa-doa, ya. Namun saudara, ya, apakah itu bisa menyelesaikannya? Sebenarnya, ya, yang Anda dapatkan kan hanya enteng saja kan ya. Kenapa saudara? Nah, di sini kita lihat saudara, bahwa cara mekanisme kerja daripada urapan itu sebenarnya apa? Urapan itu membuat Anda nyaman, enak saja. Tapi tidak menghilangkan sebenarnya. Ya, tidak menghilangkan. Coba kalau Anda sedang menyembah bareng gitu ya, datang ke bengkel rohani, lalu nyembah bareng gitu, Anda rasanya kurang enteng gitu ya, kayak terbang semuanya gitu ya. Keluar dari sekretariat, ya, nyampe ke rumah, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan kolega Anda, dan sebagainya gitu. Nah, apa yang terjadi? Muncul lagi. Kenapa? Itu membuktikan, gitu, bahwa sebenarnya apa yang ada di dalam dirimu itu belum hilang. Hanya apa? Hanya tertutup oleh urapannya tadi itu, nuansanya tadi itu, ya. Nah, banyak sekali orang-orang itu hanya ada di situ itu, terus nanti balik lagi untuk minta didoain dan sebagainya, ya. Nah, ada juga saudara para psikolog ya, mereka berusaha mengubah pola pikiran seseorang agar manusia melakukan yang terbaik, ya, dan maksimal dalam penampilan atau performance seseorang, ya. Nah, saudara, jadi harus keren, harus berpikir gini, itu dan itu secara psikologinya gitu ya. Nah, orang coba membangun dirinya seperti itu, ya. Nah, saudara, memang manusia itu kadang-kadang kan sudah punya satu materi yang muncul atau sudah ada di dalam diri orang itu, ya. Karena apa? Ketika kita hidup di dunia ini, kadang-kadang lingkungan kita itu kan membawa dampak, ya, ada efeknya. Contoh, saudara, ya, mungkin Anda mungkin dari masa kanak-kanak sering terbiasa didamprat oleh orang tua, ya. Siapa di sini yang pernah didamprat oleh orang tua? Atau atasan Anda, ya, dengan kata-kata yang keras gitu, ya, dia bilang di mana otakmu? Pakai otakmu itu. Artinya Anda harus berpikir untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan benar, ya. Nah, saudara, tadi kan ya, ini memang tujuannya sebenarnya demi kebaikan, ya. Orang tua, atasan Anda itu bukan maksudnya mau ngusir Anda, enggak. Dia mau mengoreksi, dia menegur Anda, tapi dengan kata-kata seperti itu loh. Di mana otakmu itu? Pakai otakmu itu, ya. Siapa yang digituin? Orang tua punya otak buat mikir dong, ya gitu ya. Nah, sekarang ada cak lontong bilang mikir gitu. Nah, semuanya gitu, pokoknya harus mikir, ya. Anda bukan dipimpin oleh pikiran, Anda dipimpin oleh hati. Ingat nih ya. Jadi penekanannya bukan di pikiran, tuh. Bukan orang itu suruh mikir, bukan. Pergerakan itu dimulainya, munculnya dari hati. Betul? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu bahasa Indonesianya ya. Nah, terjemahan yang lain katakan bahwa
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah dimulainya sebuah kehidupan itu. Terpancar, sumber, alirannya, itu bukan dari pikiran, bukan ide, gagasan pikiranmu. Tapi apa yang muncul dari hatimu itu loh. Amin. Apa yang muncul dari hatimu. Dan hal seperti ini jarang sekali diajarkan, betul ya? Walaupun Anda di gereja, selalu konsepnya itu otak untuk mikir itu loh. Ya, Yesus ketika masuk ke dalam Anda, dia nggak masuk ke otakmu, bukan? Dia nggak masuk ke dalam pikiranmu. Tapi dia masuk ke dalam hatimu. Amin. Artinya, sekarang kalau hidupmu itu harus selaras dengan Kristus, ngikuti maunya Kristus, bukan munculnya dari sini. Karena apa? Yesusnya nggak ada di sini. Yesusnya adanya di hati. Amin. Yesusnya di hati. Nah, sekarang suara hatimu, karena engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu boleh disebut hati nurani, dan dari situlah Anda boleh mendengar suara Tuhan. Amin. Ya, saudara. Lanjut. Manusia duniawi selalu menekankan peranan otak sebagai pengatur tingkah laku. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan yang benar. Sumber segala sesuatu berasal dari hati. Perubahan seseorang akan terjadi permanen kalau hatinya yang diubah. Amin. Kalau hatinya yang diubah, itu akan terjadi perubahan yang permanen. Amin. Coba kita lihat beberapa ayat. Matius 15, ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hatinya siapa? Hati manusia. Betul ya? Jadi itu muncul, timbul segala, termasuk namanya pikiran. Itu munculnya dari hati, betul? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, dan sebagainya. Ya. Nah, Markus 7 ayat 20-21. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan pembunuhan. Hampir sama ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Nah, saudara, dari dua ayat ini kita lihat hati manusia itu bisa menghasilkan banyak hal. Ya. Kemarin sudah kita singgung ya tentang liciknya hati. Di dalam hati manusia terdapat keinginan-keinginan yang muncul karena kita hidup dalam lingkungan manusia yang bersifat daging. Keinginan-keinginan itu terus-menerus menuntut pemenuhan dan kepuasan. Nah, sekalipun Anda telah dilahirkan baru, telah memiliki roh Yesus di dalam Anda, hati Anda yang lama masih terus berfungsi sehingga hati Yesus tak diberi kesempatan berfungsi. Hati Yesus hadir di dalam Anda tetapi bantut, tak berkembang, ya, undeveloped atau rudimentary, ya. Nah, saudara, jadi terjadi bantat, ya, bantat, ya. Jadi nggak bertumbuh, ya, nggak bertumbuh dengan maksimal, ya. Kenapa? Nggak diberi kesempatan hatinya Yesus. Apa saja, saudara, yang memblok, ya, sehingga benih Yesus itu nggak berdampak dalam kehidupan Anda, yaitu keinginan, saudara. Contoh ya, ada keinginan akan uang, ya, keinginan seks, keinginan hobi tertentu, ya. Ada juga keinginan tentang sandang pangan, keinginan tentang kemewahan,
keinginan tentang kehormatan, ya. Ada yang ingin penghargaan manusia, ada yang pengen mengejar posisi, ada yang pengen nama yang dikenal luas, ya. Dan itu menyelinap di antara pelayan untuk Tuhan, ya, di antara pelayanan untuk Tuhan juga. Dan itu banyak, saudara, ya. Bukan hanya di kalangan orang duniawi, tapi juga di kalangan orang-orang rohaniawan juga banyak juga seperti itu, ya. Mereka mungkin nggak cari duit, tapi cari popularitas ada juga, gitu ya. Nah, bisa juga seperti itu, ya. Nggak ada murni, karena apa? Hatinya masih licik, ya. Nah, apalagi orang dunia, saudara, ya. Juga roh pencuri yang sifat ingin mencuri hak orang lain, mengambil kesempatan, ya. Contoh, memanfaatkan handphone orang, ya. Memanfaatkan isi laptop orang lain. Makanan, ya, memanfaatkan pakaian, sepatu, make up orang lain, ya. Pokoknya mencari untung dari orang lain, ya, tidak seizin yang punya. Ya, memanfaatkan, ya. Nah, jadi semua mereknya pokoknya ratu, ya. Apa itu ratu? Oh, ratuku. Enggak beli gitu. Oke, datang gitu, ya. Ya, pokoknya datang gitu. Pokoknya semua itu dibilang friend. Pinjem dong gitu. Pinjem tapi kurang. Ya, memanfaatkan, ya. Nah, untuk demi keuntungan, ya. Ada lagi, saudara, liciknya hati, ya. Bahkan hal-hal yang dipandang wajar dan normal seorang manusia sering menuntut penggenapan dahulu lebih dari ketaatan kepada dia, ya. Contoh, ingat Musa dinyatakan tak memenuhi syarat memasuki tanah Kanaan hanya karena ia marah tanpa disuruh Tuhan, betul? Nah, itu kelicikan-kelicikan yang terbongkar di dalam hati manusia. Karena apa? Memang hati manusia itu licik. Yeremia 17 ayat 9 sampai ayat yang ke-10, ya. Yeremia 17 ayat 9 sampai yang ke-10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, Tuhan menyelidiki hati, Dia tahu hatinya siapa yang tulus, hatinya siapa yang murni, dan hatinya siapa yang nggak murni alias licik. Betul, ya? Nah, hati-hati, saudara. Apapun yang Anda lakukan, Anda sedang dinilai, betul? Anda sedang dinilai. Supaya Anda dianggap begini, lalu Anda mencoba bertingkah seperti ini. Kadang-kadang saya, ya, mencoba aja untuk mengira-ngira, ya. Saya nggak bilang menilai aja, ya. Mengira-ngira, ini orang ini gelagatnya kok begini, ya. Gayanya begini nih. Maunya apa sih? Benar, saudara. Ternyata, ya, di balik, ya, apa yang dilakukan ini ada sesuatu yang diinginkan. Mungkin pengakuan gitu, ya, supaya dianggap hebat dan sebagainya itu. Hati-hati, saudara. Itu namanya kelicikan hati, betul? Tuhan menilai, melihat, Dia menguji setiap hati. Kenapa tadi saya ajak Anda memuji Tuhan? Ujilah aku Tuhan. Ya. Karena satu kita membahas tentang ini. Selidiki batinku dan hatiku Tuhan. Daud itu luar biasa, ya. Dia tahu banyak hal yang sering terjadi di luar kendali dia. Karena dorongan-dorongan hatinya yang jahat itu. Sampai akhirnya dia berkata, Tuhan, ujilah hatiku. Nyatakan kalau ada yang serong, ya. Nah, cepat tegur Tuhan. Nah, saudara, Anda jangan merasa nyaman, gitu. Setelah Anda gini dan itu gitu, nanti orang akan tahu kan saya hebat nih gitu dan itu. Ya, hati-hati.
liciknya hati ini akan membawa dampak yang luar biasa. Siapa yang licik? Ular, bukan? Ular itu bukan cerdik. Ya. Iblis itu bukan cerdik. Tapi iblis itu licik. Licik, kenapa liciknya? Dia dengan triknya mencoba untuk menggagalkan atau mengelabui orang lain. Cari keuntungan di situ itu. Ya, dengan tulus. Ya. Coba mulai belajar. Apapun yang akan Anda lakukan, lakukanlah dengan ketulusan. Amin. Anda memberi, berilah dengan tulus. Anda menolong orang, lakukan dengan tulus. Tanpa ada embel-embel. Aku tolong dia ya. Nanti kalau terjadi sesuatu, Anda kadang-kadang mengungkit apa yang pernah Anda lakukan terhadap orang itu. Itu artinya nggak tulus. Ya, nggak tulus. Apakah Tuhanmu pernah mengungkit dia pernah menolong Anda? Nggak pernah, betul? Ketika dia menolong Anda, habis itu ya selesai. Karena memang dia menolong Anda dengan ketulusan. Amin. Belajar. Ya. Buang semua kelicikan dari hati Anda ini. Kalau Anda melakukan sesuatu, lakukan seolah untuk Tuhan. Ya, itu untuk menjaga supaya apa? Hatimu tidak licik. Tetap tulus. Lukas 9 ayat 59 ayat yang dan sampai 60. Lukas 9 59 60. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, ini saudara, ayat ini menggelitik sekali ya. Ya. Ada orang mau ikut Yesus, ya. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang telah dipanggil oleh Tuhan, ya. Ikut aku ya. Aduh, gitu ya. Saya baru beli ladang, gitu. Saya baru nikah, ya. Lalu ada yang mau ikut Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Oh, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya. Benar nih, mau ikut aku. Ya, aku mau ikut. Ya. Yuk. Ya. Tapi izinkan aku dulu lebih dulu pergi untuk menguburkan bapakku ya. Ya. Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Banyak orang kadang-kadang dalihnya itu ada. Ya. Dalihnya ada. Amin. Hati-hati nih. Ya. Jangan sampai ya hal-hal yang Anda anggap alasan untuk ditoleransi itu padahal hanya untuk sebagai dalih supaya Anda bisa menunda keputusan Anda. Karena Yesus tahu ya bahaya penundaan itu loh. Yesus itu bukannya anti nggak mengizinkan seorang anak menguburkan orang mati, enggak. Konteksnya di sini adalah kalau kamu membuat penundaan, artinya kamu memberi spare untuk keraguan itu nanti akan datang. Dan ujung-ujungnya, kamu tidak akan ikut aku. Nangkep saudara? Ya. Lah, sebenarnya kalau orang itu, dia bilang, oke, aku mau ikut engkau. Yesus kan tahu bapaknya sudah mati. Yesus itu nggak ekstrim, nggak kejem. Gitu. Seperti itu enggak. Kalau dia bilang, oke Tuhan, aku ikut ya, tanda tangan ACC segala macam. Yesus bilang, bapakmu kan mati ya. Oke, urusin dulu lah. Betul ya. Tengok ya.
belum tentu alasan daripada orang yang ikut Tuhan Yesus itu tulus dan murni. Betul? Yesus itu kan punya discernment, betul? Yesus itu punya karunia membedakan. Sehingga dia tahu mana yang licik dan tahu mana yang enggak licik. Atau yang murni dan tulus. Nah, mulai pikir ya. Jadi, alasan Yesus, dia mengatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati ini. Sebenarnya Yesus itu ya pengen menyelamatkan orang ini supaya apa? Tidak timbul keraguan dalam mengikut Yesus. Karena apa? Memberikan spare, kesempatan, menunda. Alkitab juga berkata, jika engkau mendengar suara Tuhan yang berkata hari ini, jangan keraskan hatimu, betul? Jangan membuat penundaan dengan pertimbangan. Ketika Anda menunda, nanti pikiranmu yang jalan. Muncul kalkulasi, amin. Untung rugi, ya. Nah, menang mana nih? Kalau sudah dikalkulasi, ya. Jalan ke Tuhan itu kan sempit, betul? Jalan dunia lebar. Anda nggak ikut Tuhan, masih ikut dunia. Karena apa? Dunia begitu menyenangkan bagi Anda. Ya, hati-hati. Amin. Oke, Tuhan bilang, izinkan aku menguburkan orang mati. Yesus berkata, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Amin. Nangkep ya. Nah, sekarang saudara, yang dibutuhkan supaya terjadi benih itu luar biasa bermanifestasi dalam kehidupan Anda. Hati seperti apa sih yang diharapkan oleh Allah ini? Ya, yang diinginkan oleh Allah terjadi adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan menghendaki setiap orang percaya untuk memiliki belas kasihan atau compassion di dalam hatinya. Dan bagaimana belas kasihan dapat bertumbuh di dalam diri orang percaya? Dengan menempatkan diri di situasi orang yang bersangkutan. Seolah-olah kita yang mengalami masalah atau kesulitan orang tersebut. Amin. Nah, jadi Anda boleh menempatkan diri di situasi orang yang bersangkutan. Ketika Anda ada di daerah sini, compassion atau belas kasihan itu akan muncul dari diri Anda. Namun, harus selalu ingat untuk bertanya kepada Tuhan. Apakah kita boleh melakukan sesuatu untuk orang itu walaupun hati Anda tergerak amat sangat. Jangan berbuat salah dengan hanya mengikuti belas kasihan tanpa bertanya kepada Tuhan. Ingat ya. Tentang belas kasihan, compassion, Anda harus belajar. Gampang terenyuh, ya, menempatkan diri, ya, dalam kondisi orang yang sedang mengalami musibah itu. Tapi jangan itu tok, belas kasihan tok. Anda ketika ada di level itu, sudah ada di daerah itu, Anda harus tetap tanya Tuhan, ya. Ketika Anda sudah merasakan betapa menderitanya ya, orang yang mengalami seperti itu karena Anda menempatkan diri, Anda ikut merasakan, betul? Ketika Anda ikut merasakan di sini, ketika Anda mau bergerak, melakukan sesuatu untuk membantu, menolong orang itu, Anda harus tetap tanya sama Tuhan. Amin. Nah, Anda harus tanya dulu kepada Tuhan. Jangan belas kasihan Anda melampaui ketaatan untuk bertanya akan kehendak hatinya. Di sini seorang pelayan Tuhan sering terjebak dalam kesalahan karena mendahului Tuhan sebab merasa tergerak menolong orang lain. Ada orang ya datang tanya sama saya, Pak, apa salah ya Pak kalau saya nolong orang itu? Kenapa?
Pak habis nolong gini. Tapi Pak gitu ya, kok jadinya begini ya? Pokoknya hal yang buruk, jahat, dan pokoknya nggak enak lah semuanya itu. Lalu dia mulai tawar. Kalau gitu Pak, lain kali saya nggak akan menolong orang lain lagi lah gitu. Kalau hasilnya kayak begini gitu. Ya, lalu saya bilang gini. Sebenarnya kamu punya hati sudah ada di daerah compassion, belas kasihan. Mau peduli, mau menolong orang lain. Tapi kemauanmu, kepedulianmu itu jangan digerakkan oleh keinginanmu. Kamu mau, kamu peduli, bawa kepedulian kemauanmu itu ke daerah kehendak Tuhan. Tuhan, bolehkah aku menolong orang itu? Ya, harus. Kalau Tuhan, ya tahu, bilang, oke, Anda langsung tolong dia. Emang kenapa Anda harus mulai dulu dengan keinginan dalam diri Anda, baru nanya Tuhan? Apa Tuhan nggak bisa gerakkan Anda langsung? Nah, di sini saudara, manusia itu kan punya kehendak yang nggak bisa dilanggar oleh Tuhan tuh. Kalau Anda nggak mau, walaupun Tuhan suruh, Anda juga nggak akan bergerak, betul? Ya, walaupun Tuhan mau, Tuhan suruh Anda, tapi kalau Anda nggak mau, nggak jadi juga kan? Ngerti maksud saya? Ya, Pak Among nih disuruh Tuhan, tapi Pak Among nggak mau. Ingat Yunus lah, betul ya? Disuruh ke Niniwe, dia perginya ke Tarsis, itu Tuhan suruh. Tapi kalau Anda mulai melihat sesuatu, lalu Anda membawa diri Anda ada di daerah itu, lalu tumbuhlah namanya compassion, belas kasihan di dalam diri Anda, apa yang Anda rasakan, sekarang bawa pada Tuhan. Tuhan, apa yang ingin kau lakukan? Boleh enggak? Minta izin sama Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang Anda lakukan itu tepat. Seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Nah, Matius 12 ayat yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang bersalah. Amin. Ya. Nah, saudara, yang dikehendaki ialah belas kasihan. Bukan hanya persembahan. Persembahan itu kerelaan Anda untuk menolong, membantu orang, namanya persembahan Anda. Tapi belas kasihan itu sebenarnya, apa yang kau kehendaki itu selaras dengan kehendak dia. Amin. Ada keselarasan itu. Nah, untuk mengantisipasi banyaknya keinginan yang selalu muncul dalam kehidupan kita ini, sekarang ada satu istilah. Kalau keinginanmu terlalu kuat, ada di dalam diri Anda, sekarang ada namanya sunat hati, ya. Sunat hati, ya. Abraham dan anak-anaknya diikat dengan perjanjian sunat oleh Allah. Ya. Itu adalah tanda ia mau tunduk dan taat kepada Allah. Ya. Maksud Allah dengan sunat itu adalah agar keturunan Abraham mau menyunatkan hati mereka juga, yakni rela membuang keinginan-keinginan hati mereka yang tak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ulangan 10, 14, 16. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya, tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah yang kamu, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu. Dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sunatlah hatimu dan jangan tegar tengkuk. Apa itu tegar tengkuk? Sakarepe dewek. Semau gue. Itu tegar tengkuk. Iya ya, ayo gitu, nggak bisa dicegah gitu loh. Itu tegar tengkuk namanya.
keinginannya terlalu kuat sedikit itu. Ya. Sunatlah hatimu. Buang keinginan-keinginan itu. Sunat sunat hati. Yeremia 4 ayat 4. Ya. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Perbuatan muncul karena adanya keinginan. Keinginan-keinginan jahat itulah disebut kulit katan hati dan harus disunat, dilenyapkan, dibuang, dipisahkan. Roma 2 ayat 27-28. Dan orang yang secara lahiriah tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi melanggar hukum Taurat. Sebab orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan sunat sejati bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Ya. Nah, ayat 29, Roma 2:29-nya. Tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya. Dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Ya, secara harafiah. Pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, saudara, dampak daripada sunat hati nanti akan muncul namanya hati baru. Ya. Bagaimana Anda menyunatkan hati Anda? Dengan meminta Roh Kudus untuk menyelidiki hati Anda setiap hari. Kalau ada keinginan daging yang tersisa, dan biarkan Roh Kudus memperlihatkannya, lalu minta Roh Kudus juga yang akan memotong motivasi dan keinginan-keinginan itu dan mengeluarkannya dari dalam hati Anda. Ia akan mengadakan pelepasan secara tuntas bagi Anda. Amin. Minta Roh Kudus untuk menyelidiki dan memotong. Itu namanya sunat hati, ya. Tiap pengikut Kristus harus diajar bagaimana melakukan sunat hati sendiri-sendiri dengan pertolongan Roh Kudus. Ini suatu kewajiban mutlak, saudara. Nggak bisa ditawar. Sama seperti setiap anak harus dididik untuk mandi sendiri, ya. Seperti setiap anak dididik untuk menggosok giginya sendiri. Setiap anak dia harus dididik untuk buang air sendiri. Demikian pula secara rohani. Harus mau belajar menyunatkan hati sendiri tiap saat bersama Roh Kudus. Jadi kalau kadang-kadang saya harus pakai gelar Raja Tega, tujuannya cuma satu. Saya sedang mendidik Bapak Ibu Saudara. Saya punya Roh Kudus, Anda punya Roh Kudus, betul? Roh Kudus yang sama. Yang ada di dalam saya juga ada di dalam diri Anda. Roh Kudus yang siap untuk melakukan, memugar Anda, memperbaiki, memperbaharui Anda. Dia juga bisa melakukan di dalam diri Anda. Aktivasi Roh Kudus, beri kebebasan, kemerdekaan. Minta untuk dikoreksi, selidiki. Di sini kita nggak pernah diajarkan untuk introspeksi, bukan? Minta Roh Kudus untuk membongkar, untuk menyatakan apa yang harus kita buang. Lalu Anda agree ketika Roh Kudus menyatakannya, Anda bilang, ya, aku rela untuk dibuang. Silahkan Roh Kudus, sunat hatiku. Potong motivasi itu. Nanti Anda lihat, Anda yang biasanya penuh dengan keinginan, kok sekarang saya jadi manusia yang keinginannya kok nggak banyak kayak dulu ya? Hah? Dulu Anda dicap sama orang, kamu tuh kayak Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, pengen, lihat ini, pengen. Oh ya. Oh sekarang kok nggak pengen, kenapa ya?
Nah, itu tanda bahwa sudah terjadi penyunatan hati di dalam dirimu. Siapa yang sudah mulai ngalami? Keinginannya mulai dipotong banyak oleh Tuhan. Ya, ketika Anda mengizinkan Roh Kudus melakukan penyunatan hati di dalam dirimu, ternyata banyak keinginan yang dibuang oleh Roh Kudus. Betul? Nah, Anda bukan lagi ada di daerah yurisdiksi Taurat yang harus dipaparkan pengumuman, ditampilkan tulisan di depan ini, jangan itu. Enggak. Bagi anak Allah, Anda sekarang dipimpin oleh Roh. Roh membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Yang enggak benar disingkirkan. Nah, dimulai dari sini ini. Sunat hati. Dan Anda harus belajar melakukannya secara mandiri. Jangan hanya banknya aja mandiri. Ya, tapi selalu sedikit-sedikit telepon Pak Gideon, tolong doain. Tolong Pak, saya itu kok pengen ini, pengen itu. Tolong Pak, doain. Loh, malam hari ini kita belajar. Ya, nanti saya sangat bersyukur kalau ada beberapa orang mulai WhatsApp saya. Pak, puji Tuhan. Setelah belajar kemarin, saya mencoba praktek Pak. Benar tuh. Roh Kudus melakukan penyunatan banyak keinginan-keinginan yang mulai pupus dalam diri saya ini. Ya, dulu Pak saya kalau lihat itu Pak gini, wah gini. Itu cepat pengen Pak. Sekarang kok enggak, kenapa? Nah, itu disunat, kulit katanya dibuang. Keinginannya telah dibuang ke situ, ya. Nah. Bahaya sekali ini ya. Nah, sekarang perhatikan lagi, ya. Dampak daripada sunat hati. Seorang pemimpin harus mengajarkan hal ini kepada anak buahnya. Ya. Tentang apa? Tentang mandi sendiri tadi itu loh. Itu harus diajarkan. Jadi yang saya melakukan itu ngikutin materi ini. Seorang pemimpin harus mengajarkan hal ini kepada anak buahnya, kepada muridnya. Kalau tidak, ia akan repot sekali memandikan mereka bila suatu hari anak buahnya telah sedekil orang gila yang di pasar. Oh. Jadi, saya mengajar Bapak Ibu Saudara mandi sendiri. Itu ya. Nah, nanti memang ada sih bagian-bagian, ada ya, dari tubuh Anda itu ada bagian yang tangan Anda nggak nyampe ya. Itu loh, daerah boyok dulu. Boyok itu apa namanya itu? Punggung, ya boyok. Punggung, nah itu coba kalau orang punggungnya gatal gitu ya, tangannya gitu, nggak nyampe loh ya, lalu datang gitu loh, tolong dong garukin punggung saya gitu ya. Ada yang pernah bilang, tolong dong garukin jidat saya gitu, ada nggak? Jidat digaruk kan gampang, ya, tanganmu nyampe, betul ya. Nah kalau ada hal yang nggak mampu Anda atasi, ya. Anda nggak bisa melakukannya sendiri, gitu ya. Anda butuh bantuan orang lain, it's okay, gitu loh. Tapi nggak seluruh anggota tubuh Anda. Bagian-bagian tertentu saja, amin. Ya, nah ini seorang pemimpin harus mengajarkan hal ini. Jangan nunggu, ya loh, kalau nggak Anda ajarin mandi sendiri, gosok gigi sendiri, nanti kalau sudah dekil, gitu loh. Ya, sudah lengket itu, pakai sabun biasa udah nggak mempan, harus pakai sabun colek, gitu. Disikat lagi itu, pakai sikat apa itu, sikat besi itu, biar rontok. Nah, ada orang-orang yang saya pernah menemukan ya, saya ngerti artinya dekil gitu, ya. Orang yang rajin bersih-bersih, kadang-kadang kalau diomongin, dinasihati, dia lebih cepat untuk merespon dan berubah. Ya, tapi kalau sudah dekil, menganggap apa yang salah itu menurut dia itu sebenarnya itu nyaman, enak dan ya nggak salah lah, gitu ya. Tarik ulur ada di dalam situ. Itu yang disebut dekil gitu loh. Ya. Nah, kalau sifat namanya degil, ya. Sudah degilkah hatimu?
Dekil, hampir sama aja. Nah, jangan sampai Anda mendidik orang, orang yang Anda didik itu sudah terlampau dekil. Dekil itu nggak gampang percaya, nggak gampang untuk diomongin, ya, sulit untuk diubah. Amin. Oke, lanjut. Ya. Sementara itu, hati Kristus yang di dalam Anda akan bertumbuh. Dan hati inilah hati baru yang dijanjikan yang akan memimpin Anda selanjutnya. Amin. Itu yang akan memimpin Anda selanjutnya. Nah, doalah seperti Daud dalam Mazmur 139. Ayat 23 sampai 24. Baca sama-sama yuk. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Jangan sembunyikan hatimu. Nggak ada guna Anda sembunyikan hati Anda. Tuhan itu tahu, betul ya? Mending Anda terbuka aja. Tuhan selidiki aku. Amin. Mulai minta supaya Tuhan menyelidiki. Apa yang terjadi, saudara? Kalau Tuhan sudah menyelidiki, dia mau intervensi dalam kehidupan Anda. Nanti Yeskiel 36, ayat 26 ini akan terjadi dalam diri Anda. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, hati yang taat yang diberikan. Hati yang baru kau berikan. Ya. Hati yang baru itu apa? Hati yang taat. Hati yang taat itu hatinya Yesus. Ya, segala sesuatu dimulai dari hati. Kalau hatimu hatinya Yesus, Anda akan jadi sama seperti Yesus. Kalau hati lamamu terus yang memproduksi dalam kehidupan Anda, ya Anda nggak akan jadi seperti Yesus. Ya, apa itu hati baru? Apa itu hatinya Yesus? Hati yang baru yang diberikan oleh Allah, yaitu hati yang taat itu adalah hati yang bening, saudara. Seperti kristal, ya. Bening seperti kristal. Ya. Jadi bagian kita adalah membersihkan hati lama sampai tak punya keinginan manusiawi sama sekali. Artinya bening, bersih, murni, bening seperti kristal. Seperti hati Natanael. Siap beradaptasi dengan hatinya Kristus yang di dalam Anda setiap menit, setiap saat. Kristus yang di dalam Anda itu yang akan membimbing Anda memasuki kemuliaan demi kemuliaan sampai mencapai kepenuhan Kristus. Amin. Sampai di situ. Luar biasanya, ya. Hati kristal. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani, ya. Kalau dalam TB1 dikatakan jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jangan dibebani, jangan syarat oleh pesta pora ini, jangan terikat. Itu ya. Nah, jaga hatimu. Jangan supaya apa? Menjadi jerat dalam hidup Anda. Nah, ingat Yohanes 4:14, saudara. Tadi sudah saya singgung dikit ya. Ini tanda, saudara. Orang yang terima Tuhan Yesus itu harus memiliki dampak yang luar biasa. Seperti perempuan Samaria itu. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Ada pancaran. Pancarannya apa? Pancaran hidup yang kekal. Kenapa? Terima Yesus.
Yesusnya memancar. Amin. Yesusnya memancar. Senyummu senyumnya Yesus. Keinginanmu keinginan Yesus. Betul? Dari dalam dirimu sekarang Yesus boleh memancar. Amin. Ya. Nah, memancar. Kalau Anda punya teko, ya teko tahu ya, itu ceret loh, teko tempat air gitu. Kalau Anda isi dengan air teh gitu ya. Ketika dituang memancar dari lehernya teko itu tadi itu keluar ditampung di gelas gitu, ya. Apa yang didapat oleh gelas yang menampung itu? Air teh, betul? Kenapa? Karena isi tekonya adalah air teh, betul? Tapi kalau Anda isi kopi, nah, ketika dituang, gelasnya isi apa? Isi kopi juga. Kenapa berbeda? Yang satu isi teh dan isi kopi. Karena isinya memang beda. Ya, isinya beda. Nah, siapa yang memancar dari diri Anda? Manusia lamamu atau manusia barumu? Yesusku yang ada di dalam dirimu itu memancar atau Anda sendiri dengan segala keinginan dalam kehidupan Anda? Nah, itu bedanya nanti. Nanti lama-lama Anda bisa membedakan. Ini orang kalau ngomong itu dari dirinya sendiri. Ini kalau ngomong ini dari Tuhan. Nanti Anda bisa membedakan kok. Dari mana? Semua kita lihat dari buahnya. Amin. Kadang-kadang orang bisa punya ide yang brilian, yang luar biasa. Tapi belum tentu itu dari Tuhan. Betul? Tapi mulai belajar untuk dipimpin bukan dengan pikiran, tapi dengan hati. Memancarkan benih Yesus itu loh. Sehingga Yesus boleh bermanifestasi di dalam kehidupan Anda. Itu tanda Anda mengalami kepenuhan Kristus. Efesus 4, 11-14, dialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Itu tanda kedewasaan, mengalami kepenuhan Kristus. Amin. Nah, saudara, ini ada istilah untuk menutup ya pembahasan kita malam hari ini. Antara ingin dan terpaksa harus. Antara ingin dan terpaksa harus. Ini untuk cek sudah, take balance-nya ya. Ini sebenarnya Anda sedang memiliki hati yang baru atau hati yang lama. Ya, antara ingin dan terpaksa harus. Bagaimana? Anda tahu bahwa Anda sudah memiliki hati yang baru atau belum? Ya. Anda bisa cek dari antara ingin dan terpaksa harus ini, ya. Hati yang lama, saudara, perhatikan di sini. Hati yang lama berkata, saya ingin bekerja terus, tapi terpaksa. Harus menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, dan untuk membaca Alkitab. Ya, jadi hati yang lama, ya, hati yang lama itu bicaranya ingin, ya. Saya ingin bekerja terus, tapi terpaksa harus menyediakan waktu untuk Tuhan, berdoa dan membaca Alkitab. Saya kan orang Kristen, Pak. Ya loh. Nanti kalau saya kerja terus, hari Minggu gak ke gereja gini-gini, orang bilang apa? Gitu ya. Makanya saya harus menyediakan waktu ini dan itu dulu, ya. Inginnya apa? Inginnya terus mengikuti kemauannya mengejar dunia ini. Tapi gara-gara dia orang Kristen ya harus, nah, terpaksa. Jadi untuk Tuhan itu terpaksa, amin.
terpaksa terpaksa harus menyediakan waktu untuk Tuhan, ya. Antara ingin dan terpaksa harus. Sekarang coba lihat, ya. Hati yang baru berkata, saya ingin tinggal di hadirat Tuhan, tapi terpaksa harus pergi ke pekerjaan. Anda lihat, saudara, ingin apa? Inginnya tinggal di hadirat Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Cereng, cereng, cereng. Ya. Lagunya Robert Lea. Ya. Aku ingin selalu, ya, tinggal di hadirat Tuhan. Tapi terpaksa harus pergi ke pekerjaan. Nah, ini saudara, banyak mana ini waktunya? Tuntutan kerjanya tinggi, tapi Anda keinginannya pengen gini-gini dan itu. Nah, saudara, dari sini Anda akan melihat, ya, keinginan Anda itu arahnya kemana. Amin. Milikilah hati yang baru, ya. Ayat penutup Yesaya 11, 19, 20. Aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Wow, luar biasa, ya. Tentang hati yang baru sudah selesai dalam 2 sesi, ya. Nah, ini hari Selasa, ya. Selasa, Rebu, Selasa. Nah, besok kita akan membahas tentang pikiran Kristus, ya. Nah, setelah hatimu baru, pikiran Kristus mulai muncul. Dari hati itu nanti mempengaruhi pikiran Anda. Amin. Oke, terima kasih Bapak Saudara untuk kebersamaannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yuk kita foto.